Sahabat sekalian, mari kami mengajak pada anda sekalian untuk sama-sama kita yuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Oktober nanti. Insya Allah aman, nyaman, biaya terjangkau. Bersama Prawira Travel. Hubungi nomor telepon yang berjalan di bawah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang banyak untuk berkesempatan berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umrah, salat di Raudah, dan salat di depan Ka'bah, sahabat. Salat di Hijr Ismail, bermunajat di depan Ka'bah, insya Allah. Dan sunat puasa juga hari 9 dan 10 daripada bulan Muharram. 2 kali, Bu. 8, 9 bulan Dzulhijjah, 9, 10 bulan Muharram. Jangan salah namanya. Kalau Dzulhijjah namanya Tarwiyah sama Arafah. Kalau bulan Muharram 9, 10 yang dinamakan Tasu'a dan Yaumu Asyura. Ya. Hari Asyura di kalangan kita udah masyhur, ada istilahnya Ustaz Ibrahim, lebaran anak yatim. Ya. Kenapa? Karena di hari Asyura itu kita ikut andil untuk menyenangkan hati anak-anak yatim, khususnya untuk membantu mereka, menyelamatkan, mengeluarkan mereka dari kesulitan hidup. Sebagaimana hari Asyura, Bu, 10 Muharram, banyak kejadian besar. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun di hari Asyura. Allah selamatkan Nabi Nuh ya dari banjir bandang. Allah selamatkan Nabi siapa yang dimakan ikan? Nabi Yunus. Nah, tanggal 10 Muharram banyak kejadiannya, Bu. Ya. Maka tafaul mengambil contoh dari hari itu, ya kan? Orang nyebutnya padahal di Al-Qur'an kagak ada Asyura lebaran anak yatim, enggak gitu juga. Kita tafaul ngambil contoh, ikut menyelamatkan anak-anak yatim tuh dari keterpurukan faktor ekonominya, kesian emaknya janda sendiri, bapaknya kan udah meninggal, anak yatim, ya. Ustaz, yang meninggal emaknya, terus bapaknya masih ada kan? Ada. Tuh kira-kira boleh ikut santunan nggak anak begitu? Boleh nggak, Bu? Yang meninggal emaknya, bapaknya masih ada. Emang tuh anak disebutnya apa? Yatim juga. Saya seumur umur ngaji di kitab belum ketemu kata-kata piatu. Kalau yatim iya kan pada yatama. Artinya apa? Kalau buat sekedar kasih sedekah mah boleh-boleh aja. Tapi yang didahulukan itu anak yang udah meninggal bapaknya. Kenapa? Karena kan yang nyari nafkah bapaknya. Ini yang meninggal emaknya. Si anak bapaknya masih ada, bapaknya masih kerja, masih kuat nafkahin tuh anak. Ngapain tuh anak disuruh ikutin santunan? Jangan. Apalagi maaf. Emaknya udah meninggal nih, anak kesian, bapak masih ada, bapaknya kawin lagi. Anak ditelantarin. Ini namanya bapak oon atau bapak oon, nggak tanggung jawab. Artinya masih ada yang berhak untuk apa? Tanggung jawab. Kalau buat sekedar ngasih mak boleh aja. Tapi buat dahulukan anak yang udah meninggal bapaknya, begitu. Ya. Udahan juga anak yatim lihat. Nah, kalau dia udah kuliah ya gantian gitu loh. Makanya kan kadang suka ada anak yatim yang tingkat SD, SMP, udah mentok SMA deh. Udah lo SMA ya udah. Kan situ kan udah dewasa, coba keluar cari kerjaan, dia kan. Ganti sama adiknya umpama yang SMP, yang SD begitu, yang masih butuh. Ya. Termasuk buat para suami nih, Ustaz Ibrahim. Mudah-mudahan para suami semua nih kalau ngomong begini nih perempuan pada girang bini. Oh iya. Man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura wasa'allahu rizqahu sanata kullah. Siapa yang meluaskan rizki keluarganya, belanja bini ini ditambahin, jajan anaknya ditambahin.
Oh, perempuan kalau dengan belanja tambahin girang deh. Yauma Asyura, di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Kenapa? Ibu juga jadi doain, Bang, jangan lupa apaan? Besok Asyura. Iya, Bang, tahu. Bukan masa itu, Bang. Abang kan ngaji. Iya, paham nggak Asyura? Iya, tanggal 10. Bukan itu maksud aku, kata ini. Amalin, kata Ustaz tuh hadis Nabi, siapa yang meluaskan rezeki keluarganya di hari Asyura, wasa'allahu rizqahu sanatakullah, maka Allah balas, akan Allah luaskan rezeki si suami tadi 1 tahun ke depannya lancar. Ustaz Ibrahim hari Asyura bini dikasih uang belanja double. Mama hari ini Asyura aku kasih 10 juta. Wah, tak girang deh. Amin gitu dong. Tapi nanti Ustaz Ibrahim nggak mau kalah. Mama aku doublein, ntar malam double dong. Canda bu. Ya Allah. Jadi anak kita jajan. Pokoknya hari itu spesial. Kita senengin anak bini kita di hari Asyura. Ustadz, saya sih pengen begitu, tapi emang kondisi ekonomi lagi pas-pasan. Ya udah, lihat kondisi, jangan maksa. Jangan juga mau nyenengin anak bini akhirnya ngutang sana kemari, kan jadi kerjaan. Jangan. Lihat apa situasi. Bagi orang yang kebetulan ada keluasan rezeki, kebolehan tuh. Anak yatim kita perhatikan, ibu ada rezeki bantu, ikut santunan, ya kan? Buat suami khususnya senengin anak bininya. Jadi Ustadz nyenenginnya hari Asyura doang? Bukan. Tiap hari kita jadi suami nyenengin anak bini. Kalau tiap hari berusaha nyenengin keluarga, apalagi di hari Asyura, itu maksudnya. Anak yatim nih, ibu ada rezeki nih, kantar lewat nih, anak yatim tahu, ibu ada duit 10.000. Nah sini nak, kamu yatim iya, kasih. Boleh. Jangan nyantunin nungguin, entar aja nyantunin tunggu tanggal Asyura, tanggal 10 Muharram. Kesian tuh anak yatim. Iya. Iya. Pahalanya sama nggak? Sama misalnya saya ngasih orang nih, punya tetangga yatim juga saya kasih, nggak usah kasih dia, kasih anak yatim anak saya aja, pahalanya sama nggak? Sama. Justru lebih didahulukan anak sendiri. Sebagaimana nolong orang sedekah nih, ibu sedekah. Jangan mabuk, orang lain kita sedekahin, ada keluarga sendiri depan mata nggak dibantu. Jadi afdolnya lebih kerabat terdekat dulu. Ibu punya anakmu yatim. Iya mungkin anak ibu ini dapat santunan dari orang lain dari luar. Ibu sendiri mungkin ada duit kelebihan. Ini bicara afdol, bukan bicara nggak boleh ibu nyantunin orang lain, bukan. Anak ibu yatim nih, kalau ibu punya simpanan sendiri, itu kan anak yatim duit dia itu duit anak ibu, ya kan? Ibu ada rezeki nih, kan ibu pengen dapat pahala juga kan? Nah, nih buat kamu jajan nih. Ibu masih ada nih, ya Allah. Ngeliat mau ada musola, masjid, majelis taklim, azikran nafi'ah, mau bikin santunan. Ibu punya anak yatim, tapi juga ibu kan pengen andil kan? Ustaz Ibrahim, anda mau ikutan nih, ada amplop sedikit rezeki buat ikutan santunan. Boleh. Gitu loh, ya. Jadi lihat situasinya. Kalau emang anak ibu yang sebagai anak yatim lebih butuh, lebih hajat, ya kasih anak ibu sendiri. Jangan anak sendiri, anak yatim terlantar orang lain dibelain, salah. Sama kayak orang, oh bangga bisa sedekah, nyumbang sana kemari. Tapi ada keluarga sendiri, umpama adiknya lagi kena musibah nggak ditolongin, keluarganya ekonominya lagi susah hidupnya nggak dibantu, jangan. Memang afdolnya begitu, ya. Yang didahulukan akribah, kerabat terdekat terlebih dahulu. Tapi buat bicara boleh, kalau ibu mau bantu buat anak yatim yang lain, ibu boleh aja. Bicara afdolnya utamakan, ya. Misalnya dia dapat santunan, Ustaz, saya pakai ya makan berdua, makan sama-sama deh, buat saya masak juga, buat dia juga. Iya. Santunan dia, apa-apa Ustaz? Bukan saya makan duit anak yatim jadi akhirnya gitu. Begini Bu, tuh anak juga kan tahu diri. Untung masih ada emaknya. Masa iya sih, mak, ini duit saya santunan anak yatim, mak harus makan ya. Nah anak durhaka orang tua nih. Ya emak nggak bakal mau, bukan pengen. Maksudnya kan justru anak tuh dapat santunan dari luar. Mak alhamdulillah nih, adik tadi ada yang santunin, ada dapat santunan. Mak pegang deh, mak atur.
apalagi dia udah duaan sama emaknya. Ya Allah, ya justru dapat dari luar, dia bantu nolong emaknya, begitu juga. Ini bicara andai kata emaknya mungkin ada usaha, ya kan, atau mungkin ibunya masih kerja, anak tetap anak yatim, dapat santunan. Kayak tadi, ibu kan punya penghasilan nih, ada rezeki, mau bantu anak yatim lain, ya boleh. Tapi bicara nih mungkin, ya kan. Jadi yang dimaksud begini Bu, jangan makan harta anak yatim itu bukan orang tua. Kayak orang nih mengelola, bikin acara santunan anak yatim, ya kan. Dia harus bisa membagikannya, mana yang fokus buat anak yatim, yang bagus begitu, mana yang buat acara. Jadi ngomong, ibu-ibu, kita mau bikin santunan anak yatim, ya. Alhamdulillah sudah terkumpul sampai saat ini sekian. Kami kembali ngajak ibu, barangkali ada yang mau nyumbang nih buat snacknya. Nah, kan ngundang ibu-ibu juga kan. Jadi ada yang fokus tuh harta buat anak yatim, mungkin ada hadiahnya, kadang-kadang suka ada tuh tentengannya. Kemudian juga kan tamu undangan, masa nggak dijamu? Kan dijamu kan? Nah, buat tamu undangan itu yang bagus jangan diambil dari yang buat santunan anak yatim tadi. Ajak lagi, Bu, nih saya ngajak lagi nih, buat snacknya nih, buat tamu undangan. Yuk, yang mau nyumbang kue atau yang mentahnya entah buat dikelola gitu. Jadi nggak dicampur. Ya iya. Semuanya juga kan. Kalau bicara juga kan suka ada yayasan Bu, diundang nih. Ustadz, nanti tolong ya dibawa anak yatimnya 30 orang, kami mau bikin santunan umpama. Ya kan? Itu 30 anak yatim kan dapat kan masing-masing satu amplop. Yang panitia juga pikirin, kenapa jangan anak yatimnya aja, ustadznya juga dipikirin. Kan dia ngelola. Kesian dong anak yatim pulang girang, senang, iya sih. Yang kesian ustadznya manyun. Gue balik gak apa-apaan nih. Makanya produsen saat begitu, pengurus. Iya. Jangan Ustadz juga manusia, masa terima kasih doang, kesian anak bini di rumah. Ya cuma dialokasikan, ya kan, ini khusus buat anak yatim, entah buat Pak Ustadz ada lagi, begitu. Maaf, jangan sampai akhirnya nanti, maaf ya, bukan suuzon, jangan sampai akhirnya tuh anak yatim jatah-jatahnya dipotong 50% sama ustadznya, kan repot. Jadi fitnah juga Ustaz Ibrahim kan. Nah ini namanya jangan makan, ya. Wala ta'kulu amwalal yatim, ya. Nggak boleh, haram. Apa? Usia balik. Maka dia bilang, sebenarnya kalau ya balik kan SMP daripada balik, ya kan? Kalau emang sekiranya kadang-kadang itu ada yang ngebatasnya sampai SMP, tapi maksimal kadang-kadang lihat situasi Ustaz Ibrahim. Nah, ada pernah berapa tempat itu santunan, ya Allah tuh anak Bu udah pada gede-gede, tinggi-tinggi, ya kan? Cuman ini kelas berapa nih? SMA Pak Ustaz. Oh ya udah, ntar kalau SMA udah cukup ente nih, ente udah dewasa, cari kerja di luar sana, dagang deh. Nah gitu, ganti mutar sama yang anak yatim yang baru-barunya itu, ya, biar kebagian semua. Bu, sebenarnya kalau dibilang anak yatim juga, Ustaz Ibrahim tak yatim, saya tak yatim. Tapi apa iya sampai saya disantunin lah, malu. Itu buat anak-anak ya. Kadang ada juga orang yang ini Ustaz. Apa? Dia ngajak anak yatim Ustaz ya. Terus sama yang bawanya ini dia minta jatah dari anak yatim misalnya 10.000 kita lewat kagak radio gitu. Nah itu termasuk kan dia. Iya makanya dikhawatirkan begitu menunjuk kepada anak yatim. Makanya tadi dibilang panitia, ibu bisa ngumpulin anak yatim nggak? Berapa orang? 50. Saya butuh bikin acara. Oh iya nanti saya usahain. Bu, kadang-kadang panitia ada yang paham, kadang-kadang perlu disentil. Paham disentil? Maaf Pak, yang dibutuhin anak yatim 50. Iya. Yang bawanya bagaimana? Oh tenang Bu, kami siapkan, ada juga. Nah begitu.
Jangan sampai tadi dibilang yang apalagi kalau udah jelas yang bawa ini udah dapat nih bagian, jangan nguntit lagi. Anak yatim pulang jangan sepulang ya, potong jatah satuan ceban. 50 anak yatim berapa? Satu anak 10.000, ada 50 orang yatim, gope bekipas. Jangan ya. Jadi enggak, hari gini fair-fairnya tanya, Bapak mau bikin santunan? Iya. Tolong jangan diperhatikan anak yatimnya saja. Bahkan kadang-kadang Bu, maaf, itu kan ngemodelan juga. Kadang-kadang bawa anak yatim sewa APB. Yang nyewa duit dari mana? Syukur kalau dari sananya dia diantar jemput, enak. Ya, anak yatim kan taunya kan dibawa doang kan. Anak-anak entah jam 4 habis asar ngumpul, kita mau berangkat sama-sama 30 orang, mau ada santunan, asik, seneng anak yatim. Nah, anak yatim diajak santunan pikirannya apa? Ya udah duit, seneng ya. Nah, cuman yang ngelola jangan sampai dipotong, jangan bilang tapi entah catatannya jatah kalian dipotong buat sewa APB, buat ini, kesian. Jadi itu juga harus dipikirkan, ngomong, Pak, kami siap bantu menyediakan anak yatim 50 orang sebagaimana Bapak minta buat acara. Tapi tolong juga Bapak pikirin, kami ini butuh sewa buat mobilnya, ya kan? Kemudian buat tenaga supirnya, semua dipikirin gitu loh. Ya, agar apa? Agar adil semuanya dapat, juga terhindar daripada fitnah motong-motong tadi, gitu maksudnya. Ya. Jadi jangan sampai itu ada istilah tadi Ibu bilang dipotong satu anak yatim ceban. Biar kata ceban buat anak yatim berharga, Bu. Kalau amplopnya satu anak yatim gope, nah kalau amplopnya 30.000, potong ceban cuma 20.000. Kenapa? Iya haram, saya makan anak yatim haram. Ustaz maaf, Anda belum ngerti. Ya udah, entah akan datang jam begitu lagi. Caranya begitu, hindarkan. Ya, kita betul-betul pengen nih Bu makan rezeki yang halalan thayyiban gitu loh. Kita niat bantu nolong anak yatim. Tadi memang sih kita nggak minta dari anak yatimnya, kita diminta tolong nih, umpama kita ustadz, guru, ustazah punya tuh ya kan nama yayasan anak yatim. Tapi tadi panitia juga pikirin juga, mereka ngerti kok ya kan, ini manusia kan butuh makan, butuh tenaga, sewa ini, sewa supir, sewa kendaraan. Ya kan, apalagi Bu kesian anak yatim, ya Allah, kadang-kadang maaf anak yatim dari jam 12, jam 1 saat Ibrahim udah disuruh ngumpul, acara mulai habis asar. Ada begitu, jahat tuh. Kenapa? Anak yatim suruh bengong nungguin, mending suruh nunggu keluar snack, kagak tuh anak yatim didiemin aja. La ilaha illallah, ngerasa dia teko penting kali ya. Tiba saatnya akhirnya apa? Sambutan dulu, acara dia dulu. Di penghujung ya kan, udah mepet mau maghrib baru udah keluarin. Udah keluar, udah. Iya sih dapat amplop, masa iya snack makanan nggak dapet? Jangan. Itu termasuk jahat juga. Jadi pikirin, ngomong aja kita insya Allah acara jam sekian. Kecuali jaraknya agak jauh gitu kan. Kami mohon nanti kita mulai acara jam 4 udah start. Usahakan asar udah di sini. Perkirakan perjalanan makan waktu 1 jam nih. Tolong diusahakan, tolong ya jam-jam 2:30, paling jam 3 asar udah di sini. Yes, ya Pak, nanti kami usahakan. Nyampe lah tiba-tiba, sengaja kan ngajar waktu kan takut macet. Panitia tahu, oh Pak, kami sama rombongan anak yatim sudah sampai. Oh di mana posisi? Di sini Pak. Oh iya, tunggu sebentar ya. Ayo Pak, masuk silakan, anak yatim masuk. Mohon maaf, kan sudah perjanjian kami mulai jam 4 habis asar. Oh iya nggak apa-apa, ya udah. Sambil menunggu, ya biar ada snack-snacknya keluar gitu loh anak yatim. Kesian tuh anak yatim ditunggu. Kadang suka ngenes juga gitu ya Bu. Apalagi kalau mau pejabat ngamuk ribet gitu bukan. Udah kelam tam dikasih amplop udah disuruh pulang. Ya Allah, jangan gitu-gitu amat, kesian anak yatim. Jadi harus dipikirkan bukan hanya urusan anak yatimnya saja, yang membawanya juga, yang berkaitannya juga, begitu. Itu kita khawatir Ustaz Ibrahim begitu, takutnya biar kata cuman ceban, ngemotong, tapi kan makan duit anak yatim, jangan. Ya. Baik. Iya bagus tadi Anda bilang, ngomong sama si panitianya.
operasional buat supir. Bagus itu ngomong, Pak, kami butuh operasional, Pak. Sungguh pun, oh nanti operasional, tenang Pak, kami antar jemput. Baik, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang gitu juga, oh iya Pak, tapi juga tolong perhatiin ya, ini ada yang ngawal 2-3 guru, atau walaupun bukan ustadz, Pak, ini ada yang ngawal 2-3 orang, tolong diperhatiin juga. Oh iya siap, nanti ada bagiannya juga gitu. Jadi jangan ambil dari situ, pokoknya di luar tadi operasional itu bagusnya di luar haknya anak yatim. Yang bagus begitu. Walaupun memang tujuannya buat dia juga, ya kan. Ngomong aja ngomong. Ini kegiatan ini butuh operasional, ya. Atau mungkin apa namanya buat yang lain. Bahkan syukur-syukur ada juga jamaah yang ngomong, Ustaz Ibrahim, ada nyumbang air nih 5 dus, 6 dus. Ustaz Ibrahim ini ada kue, ada. Nah, kalau kue gitu kan sedekah orang. Namanya santunan, bukan kadang-kadang suka ngundang jamaah pengajian juga kan. Ibaratnya kan itu udah ada haknya masing-masing. Intinya amplop yang buat anak yatim pure murni buat anak yatim, selesai. Gitu maksudnya. Ya, jadi ambil dari situ operasional bagusnya.